Oke, kembali lagi di GG Podcast, Bincang Bintang bukan sekedar viral. Mungkin yang sering nonton GG Podcast kaget ya kali. Kenapa kok hostnya berubah? Jadi kebetulan hostnya yang biasa menghandle GG Podcast ini lagi berhalangan. Jadi untuk sementara waktu di episode kali ini saya yang menggantikan. Perkenalkan, saya Adit. Saya sebagai production manager di GG Media Bali, yang selama ini ada di balik layar produksi podcast GG Podcast ini. Oke, di episode kali ini sebenarnya spesial. Bagi saya spesial karena pertama kali saya jadi host langsung mewawancarai seorang wanita cantik yang sangat bertalenta, sangat saya pikir dia ada di sebuah instansi negara yang cukup bergengsi kalau saya bilang, karena banyak sekali adik-adik kita yang baru lulus kuliah ingin sekali masuk ke instansi ini untuk menjadi seorang penegak hukum. Jadi kalau saya bilang ini adalah instansi yang cukup ditakuti. Jadi warna seragamnya persis seperti polisi, cuman warna coklatnya lebih tua aja. Ya, siapa lagi kalau bukan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan sekarang saya mewawancarai salah satu calon jaksa muda yang sedang bertugas di Kejaksaan Negeri Denpasar. Perkenalkan bintang tamu kita di episode kali ini, Vida. Halo Vida, Adit. apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Baik. Makasih udah mau datang ke sini, Sama-sama, udah mau mampir ke makasih juga sini. udah mau diundang. Sama-sama Vida. Oke. Jadi kita sekarang tidak membahas soal hukum yang berat ya. Oke. Kita lebih santai ke aja. pembahasan yang ringan-ringan aja sih kayaknya ya, yang maksudnya kita memberikan edukasi kepada teman-teman kita, adik-adik kita di generasi muda yang baru lulus kuliah nih, sarjana hukum ya. Iya, yang sarjana ingin hukum. masuk menjadi seorang Calon jaksa. jaksa. Iya. Oke. Sebelumnya begini, saya pengen tanya dulu nih ke Vida. Vida ini kan cita-citanya, motivasi utamanya kenapa sih pengen jadi jaksa? Padahal banyak nih, mungkin bisa jadi pegawai negeri yang lain, bisa jadi ASN, atau bahkan menjadi perwira polisi atau TNI. Kok pilihnya jaksa nih? Gitu. Oke, believe it or not Iya, ya, sebenarnya cita-cita awal nggak ada kepikiran jadi jaksa. Itu. Iya. Cita-cita awal dari SMP SMA itu masih kekeh buat jadi dokter, Mas Adit. Jadi dokter malah. Iya, karena emang orang tua juga sebenarnya pengennya aku itu untuk jadi dokter. Oh gitu. Cuman nggak lolos kemarin di UNUT. Oh, nggak lolos. Tes masuknya tuh nggak lolos. Iya, Ya. ikut SNM, SBM tuh nggak Iya, lolos. SBM nggak lolos. Mungkin emang jodohnya di bidang hukum ya. Jalannya mungkin ke sini ya. Iya, Astagfirullah. Berarti sebenarnya tidak ada rencana untuk masuk jaksa. Kalaupun masuk ke hukum, sebenarnya di awal tuh pengennya jadi apa sih? Hakim malah. Bukan kayak lawyer atau notaris enggak ya? Enggak. Oke. Dari awal masuk fakultas hukum, itu emang cita-cita sebenarnya untuk jadi hakim. Jadi hakim. Tapi nggak kesampaian. Tapi malah kecantolnya di Iya, jaksa. bener. Karena pada tahun 2019 kemarin kan ada bukaan tuh Mas Adit, bukaan besar-besaran. Nah itu salah satunya CPNS Kejaksaan. Ada calon jaksa nih gitu. Nggak ada salahnya kan nyoba. Nggak ada. Gitu. Tapi akhirnya lolos dan sekarang menjadi calon jaksa ya. Iya. Nah, mungkin sekarang banyak yang bertanya ya, mungkin dari orang-orang yang awam yang tidak paham tentang bagaimana kejaksaan itu, mungkin kan kalau dari kita melihat atau mendengar kata calon jaksa itu kan calon jaksa itu kan berarti belum jadi jaksa. Iya. Tetapi pasti banyak yang bertanya. Sekarang Vida datang ke sini udah menggunakan seragam resmi dari kejaksaan nih. Nah, kenapa calon jaksa kok udah pakai seragam? Nah, itu kan pasti banyak yang bertanya nih. Nah, itu gimana itu? Sebenarnya untuk kita menjadi jaksa nantinya itu prosesnya panjang banget. Panjangnya. Pertama ikut seleksi CPNS Kejaksaan, itu kan.
Jadi waktu itu formasi yang aku pilih itu Mas Adit calon jaksa, itu analis penuntutan. Analis Okay. penuntutan itu proses kita sebelum jadi jaksa. Jadi pada saat kita menjadi calon jaksa itu kita bertugas di bidang administrasinya Mas Adit. Semacam Jadi kita TU gitu belajar, ya. iya Oke, oke. bener, TU-nya. Jadi kita juga bertugas untuk bantu-bantu jaksanya gitu. Cuman kita belum boleh yang namanya bersidang di pengadilan. Bersidang. Iya. Oke. Cuman pada saat saya di Kejaksaan Negeri Denpasar, pada saat di bidang pidana khusus, itu saya diberikan kesempatan untuk ikut bantu jaksa permintaan keterangan pada saat penyidikan Mas Adit. Itu pengalaman berharga banget. Penyidikan gitu. ya. Iya. Oh, jadi di penyidikan itu berarti ikut menyidik. Iya benar. Ikut menyidik nih. Iya. Kasus-kasus Cuman, yang ada. Ya. akan tetapi kewenangan kita kan belum sampai situ. Jadi Oke. bantu jaksa aja dulu. Baru gitu. membantu dalam hal penyidikan itu. Iya. Oke. Administrasinya. Sih. Ya. Oke. Nah, gini, kalau mungkin biar teman-teman kita tahu nih yang pengen jadi jaksa, kan ada tahapan-tahapan. Mungkin baru lulus, itu kan tadi sudah Vida jelaskan sedikit tentang kalau kita baru lulus jadi sarjana hukum. Nah, itu setelah nanti menjadi CPNS ya kan, itu kan menjadi calon jaksa ya. Iya. Calon jaksa itu harus berapa lama dulu nih bertugas, bukan bertugas ya, kayak mungkin kalau bahasa saya mungkin kayak magang ya istilahnya, kayak magang itu berapa lama itu? Untuk prosesnya, untuk bisa ikut PPPJ nih ya Mas Adit. Untuk PPPJ benar. Itu pertama kan CPNS kejaksaan itu kita selama 1 tahun, kita statusnya masih CPNS. Iya. Okay. Setelah 1 tahun bertugas di satuan kerja masing-masing, itu baru kita bisa diangkat menjadi PNS. Nah itu juga syarat-syaratnya kita harus ikut TAK, diklat TAK, dan latsar. Latihan itu, dasar ya. Iya, latsar. itu keduanya harus diselesaikan dulu dan harus lulus. Ya. Iya. Setelah itu kalau sudah bertugas selama 1 tahun, kita bisa ngurus tuh untuk pengangkatan PNS-nya 100% nih PNS-nya. Kalau CPNS kan masih 80% ya Mas Adit. Betul. Iya. Setelah itu baru kita nunggu nih pemanggilan, apakah kita bisa ikut PPPJ atau belum gitu. Kalau sudah dipanggil ya kita bisa ikut PPPJ. Nah, PPPJ itu singkatan dari apa? Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Oke, pelatihan, pendidikan dan pembentukan jaksa. Itu di Jakarta ya? Iya, di Badiklat. Di Ragunan. Itu berapa bulan itu PPPJ? Kalau sekarang sih 4 bulan, cuman sebelum Covid, senior itu 6 bulan Mas Adit. Lebih lama. Iya, sekarang lebih dipersingkat lah, 4 bulan. Dipersingkat. Nah, gini, kalau udah PPPJ nih. Nah, dengar Vida ini kalau nggak salah mau berangkat hari Senin. Oke. Jadi kita syuting podcast ini ada di hari Jumat ya. Jumat tanggal sekarang nih tanggal 13 ya. Iya. Jadi Vida akan berangkat di hari Senin tanggal 16 ya. Pas Waisak ya. Iya. Tanggal merah ya. Iya. Oke, berangkat. Itu akan pendidikan selama yang tadi Vida sudah 4 bulan itu. September. Oke, sampai September. Nah, setelah PPPJ, ini Vida ini akankah kembali ke Kejaksaan Negeri Denpasar atau ada penugasan di tempat lain yang memang sudah menjadi aturannya? Nah, itu. Sebenarnya secara aturan kan kita harus bersedia ya Mas Adit, ditugaskan di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi setelah PPPJ itu penempatannya beda lagi. Belum tentu di Kejaksaan Negeri Denpasar. Belum tentu bisa jadi di Jawa, Kalimantan. Gitu. Jadi memang di seluruh Indonesia dimanapun itu bisa ditempatkan ya. Dimanapun itu sebenarnya harus bersedia ditempatkan. Karena kan pada saat kita awal pendaftaran itu juga kita tanda tangan tuh Mas Adit. Iya. Itu sudah kayak katakanlah itu sudah menjadi komitmen atau sumpahnya ya seperti itu ya. Benar. Mungkin kalau di di instansi lain itu kayak menjadi sumpah bahwa mungkin katakanlah kalau di kepolisian atau di Tentara Nasional Indonesia itu ada sumpah prajurit yang dimana dia siap ditempatkan di mana aja. Benar. Bahkan di medan perang manapun juga mereka harus siap ya gitu ya.
Berarti sama halnya seperti itu ya. Sama banget. Vida ya. Iya. Nah, Vida ini kan asli Bali ya, Vida Iya. ya. Asli mana kalau boleh tahu? Vida? Asli Karangasem, Mas. Karangasem ya. Iya. Nah, kira-kira nih dari pribadinya Vida, dari keluarga atau mungkin pacar, kira-kira gimana nih? Vida siap nggak nanti ditempatkan? Ya mungkin seumur hidup Vida pun belum pernah sampai mengelilingi Indonesia bahkan Iya, kan. bener. Berarti kan akan menjadi suatu hal baru nih, datang Iya. ke sebuah kota baru. Iya. Ya kan, kita kan nggak tahu apakah nanti akan ditempatkan di kota besar atau bahkan kota yang agak kecil atau bagaimana. Itu kan Vida, kesiapan dari Vida sendiri dan bagaimana tanggapan keluarga untuk menerima bahwa Vida ini akan menjadi seorang jaksa yang akan siap ditempatkan di mana aja gitu. Iya. Kalau dari diri saya pribadi, Mas Adit, karena kan pada saat awal pendaftaran itu juga udah ada syaratnya tuh, harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Betul betul. Kalau dari diri pribadi sih siap, Siap ya. ya harus siap. Mau nggak nggak mau, kan? Benar. Mau nggak mau ya harus siap. Indonesia itu indah nggak sih? Indah sekali, Iya. sangat indah. Sangat betul. indah. Jadi di saat kita ditempatkan di daerah yang belum pernah kita datangi sebelumnya, menurut saya itu akan jadi pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman ya. Iya, karena kan karakteristik tiap orang di setiap Betul. daerah itu sangat-sangat berbeda, dan di Betul, situ jadi belajar gimana menghargai orang, Betul, mengenal budayanya, mengenal adat dari Betul. daerah itu. Betul, Seperti betul. itu, Mas Adit. Dan tentunya kalau bisa saya lihat kan setiap kota itu berbeda-beda tingkat karakteristik orangnya, tentunya itu akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kejahatan di tiap kota itu berbeda-beda kan pasti. Benar. Itu pun juga dipengaruhi dengan adat, sosial dan budaya di sana kan tentunya ya. Nah, itu mau nggak mau Vida harus siap ya. Harus siap. Luar biasa nih. Nah, saya dengar nih di kejaksaan itu ada formasi nih. Nah, itu formasi itu maksudnya apa sih? Formasi. Jadi untuk di kejaksaan itu enggak cuman ada formasi calon jaksa, analis penuntutan aja enggak. Tapi di angkatan saya pun yang diterima di Kejaksaan Negeri Denpasar itu, selain saya dan teman saya yang menjadi calon jaksa, itu juga ada pengawal tahanan. Pengawal Iya, tahanan. pengawal tahanan. Oke. Ada pengemudi juga, seperti itu. Terus ada PPA, pemulihan aset, dan masih sangat banyak formasi yang bisa kita ikutin nih seleksinya untuk masuk kejaksaan gitu. Jadi nggak cuman orang yang lulusan sarjana hukum aja yang bisa masuk kejaksaan, enggak. Tapi sarjana ekonomi juga bisa, terus iya bisa. Terus ilmu komunikasi juga bisa, kayak gitu Mas Adit. Banyak banget, nanti itu bisa di googling. Bisa di googling Iya ya. bisa, banyak banget. Katakanlah formasinya. kalau dari sarjana ekonomi yang masuk kejaksaan, berarti nanti pada saat dia bertugas menjadi jaksa nih, dia auditor Mas Adit. dia lebih bukan ke jaksa. auditor ya. Iya. Oh, ke jadi, auditor. Iya, bukan oke. jaksa, tapi lebih dia tuh dari awal daftar jadi calon auditor. Calon kayak auditor. Gitu. Iya. Bisa juga di bagian pemulihan aset. Pemulihan kayak aset. Gitu, Mas yang Adit. memang sesuai dengan dasar ilmu yang dia Iya, sudah punya bener. sebagai sarjana Iya, ekonomi ya. Cuman kalau untuk menjadi calon jaksa itu harus dari sarjana hukum. Mau tidak mau, harus tidak, sarjana harus. hukum. Itu sudah mandatori ya. Iya, bener. Harus dari sarjana hukum Harus. karena memang lingkup kerjanya memang berkutat di dunia hukum. Iya, bener. Oke. Nah, jadi gini nih. Kalau Vida sendiri nih melihat bahwa sekarang di dunia kejaksaan ini kan banyak nih peminatnya nih. Iya. Apakah ada kriteria tertentu dan syarat-syarat tertentu untuk masuk ke dunia kejaksaan atau menjadi jaksa? Itu harus nilainya seperti apa? Mungkin harus mungkin apakah dia dituntut harus bisa bahasa Inggris atau bagaimana? Nah, itu bagaimana itu? Iya. Kalau untuk masuk kejaksaan, formasi calon jaksa sendiri ya Mas Adit, itu yang pertama pasti harus dari lulusan sarjana hukum, harus ada ijazah sarjana hukum. Oke. Kemudian harus ada sertifikat TOEFL-nya nih Mas Adit. TOEFL. Iya, TOEFL.
terus sertifikat Microsoft ya, Microsoft Excel, Word dan lain sebagainya. Terus tinggi badan yang wanita minimal 155 cm, yang laki-laki 160 cm. Gitu. Dan masih banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon untuk bisa masuk kejaksaan. Itu bisa di-googling juga atau bisa dilihat di web kejaksaan. Di web kejaksaan. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang gini, Vida kan sebentar lagi mau pendidikan nih di Jakarta. Nah, berarti kan kedepannya Vida akan ditempatkan di mana nanti penempatan itu Vida mau nggak mau harus terima kan. Iya. Nah, berarti mau tanya nih, kalau dari Vida sendiri nih, nanti setelah jadi jaksa nih, Vida tuh sebenarnya apa sih motivasi secara detailnya, secara konkret, kenapa pengen menjadi penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan ya? Itu maksudnya apakah memang motivasinya awal itu adalah pengen menolong orang yang yang ada dalam kasus hukum yang, nah kan kita nih kita flashback kemarin kan kejaksaan itu lagi ada viral nih soal restoratif justice. Nah, menurut Vida sendiri nih tanggapannya tentang restoratif justice itu bagaimana nih? Tanggapan saya pribadi ya Mas Adit terkait dengan restoratif justice itu saya sangat mendukung penuh. Betul. Restoratif justice. Selagi itu memang memenuhi kriteria-kriteria untuk bisa di-RJ-kan gitu Mas Adit. Karena kan tidak menutup kemungkinan hukum kita yang telah dibuat, hukum positif kita itu kan perkembangan zaman itu selalu berkembang Mas Adit ya. Betul. Hukum itu statis. Diem aja gitu. Sedangkan perkembangan zaman selalu bergerak dinamis gitu kan. Jadi hukum itu tidak selalu yang bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Seperti itu kan. Nah, kepastian hukum ini nggak selalu bisa memberikan keadilan. Jadi tugas kita sebagai penegak hukum yang memberikan keadilan itu kepada masyarakat. Betul. Itu kenapa saya sangat mendukung program dari Bapak Jaksa Agung terkait dengan RJ ini Mas Adi. Iya, karena kan nggak semua ya orang yang mencuri itu niatnya emang mencuri. Siapa tahu dia emang karena terdesak banget karena kebutuhan kayak gitu Mas Adi. Kasihan kan kalau misalnya itu kita harus tuntut dengan hukuman yang emang sesuai dengan pasal itu kayak gitu kan Mas Adit. Kalau bisa di-RJ-kan ya kenapa enggak? Ya. Jadi memang kan saya juga sering melihat di beberapa waktu yang lalu sebelum adanya restoratif justice ini kan banyak yang katakanlah nenek-nenek yang mencuri buah, mencuri kayu, bahkan sampai harus penjarakan. Ya memang itu adalah hukum. Hukum mungkin kalau saya lihat mencuri kayu dengan mencuri mobil hukumannya sama kan. Pasalnya mungkin sama ya. Tapi ya lebih sekarang berarti kalau restoratif justice ini lebih kepada ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Lebih menggunakan hati nurani. Bener. Keren loh nih sebenarnya. Keren loh nih. Maksudnya ya inilah yang sebenarnya saya inginkan dari hukum itu sendiri gitu loh. Keren loh nih. Jadi banyak yang ya kan kemarin kan saya juga mengikuti medsosnya kejaksaan ya, sampai ada yang nyuri susu sebenarnya untuk anaknya, yaitu berarti kalau restoratif justice itu sebenarnya prosesnya begini. Mungkin kalau Vida bisa jelaskan, restoratif justice ini kan prosesnya harus ada mediasi ya di antara kedua belah pihak ya. Harus ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Jadi jaksa di sini sebagai fasilitator yang menengahi, yang memberikan jembatan kepada para pihak untuk berdamai. Gitu Mas Adit. Nah, kalau misalnya dari pihak salah satu pihak nih, katakanlah pihak korban dan pihak tersangka ya atau pelaku ya. Itu dari pihak korban tidak ingin damai, itu pun tidak akan bisa terjadi. Nggak bisa. Kan yang diutamakan RJ ini adalah kepentingan korban. Kalau korban memaafkan dan sepakat untuk damai, ya bisa berjalan RJ itu. Kalau korban tidak memaafkan ya nggak bisa. Jadi memang harus ada kesepakatan dari dua belah pihak ya. Benar. Jadi mediasi itu bisa berjalan baik ya. Iya. Oke. Nah ini Vida, terakhir nih,
ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita, adik-adik kita yang baru lulus nih yang pengen jadi jaksa? Maksudnya apa yang harus mereka persiapkan, baik itu secara mental, secara persiapan secara personal mereka, atau bahkan syarat-syaratnya yang memang sudah ditentukan secara aturan, itu kira-kira ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke. Untuk teman-teman yang pengen banget nih masuk kejaksaan, tetap semangat, ikutin seleksi-seleksi itu. Misalnya nih ada seleksi kejaksaan, bisa diikutin, terus persiapkan diri, bisa ikut les, kan sekarang banyak tuh Mas Adit, les-les untuk ikut CPNS. Karena dulu saya juga kayak gitu, ikut les. Kalau nggak gitu kayak susah. Kayak bimbel ya mungkin ya? Iya, bimbel. Ya. Bimbel masuk CPNS. Terus latihan soal-soal itu karena SKD kan, tes SKD. Awal itu harus lulus SKD. Itu bisa ada TIU, TWK sama TKP. Oke. Itu semua dipelajarin. Terus jaga kesehatan, olahraga, rajin olahraga, tetap semangat, pasti bisa. Kalau ada niat, kalau ada kemauan, kalau ada perjuangan, doa orang tua tuh pasti bisa. Itu penting, doa. Penting banget dan doa dari orang tua. Iya, benar. Sangat penting. Sangat penting ya. Oke, berarti sekali lagi keluarga, khususnya orang tua, udah siap ya dengan Vida yang nanti akan keliling Indonesia. Astungkara siap ya keluarga. Wah, saya juga sedih loh sebenarnya Vida udah akan keluar dari Bali. Iya. Jadi biar teman-teman tahu yang nonton nih, sebenarnya Vida ini saya udah kenal cukup lama, dan dia juga sering main berkunjung ke Gentleman Garage ya. Iya. Sering nyanyi juga loh, nih suaranya bagus. Enggak, bisa aja, nggak bagus juga. Bisa aja kayak begitu, gimana kali kalau. Oke, Vida, makasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih. Sukses buat Vida. Amin, sukses juga Mas Adit. Siap. Semoga jika memang podcast ini akan eksis terus, saya berharap suatu hari bisa podcast dengan Vida lagi. Amin. Sudah menjadi seorang jaksa. Amin. Mungkin sudah memegang jabatan penting di Bali. Amin. Terutama ya. Diaminin aja. Amin, kita doakan. Kita doakan Vida akan suatu hari akan kembali ke Bali lagi. Siap. Dengan jabatan yang cukup tinggi, saya bilang. Terima kasih Mas Adit doanya ya. Oke Vida, makasih banyak. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Bye-bye. Bye.